Film Siksa Neraka menceritakan pasangan suami istri yang bernama Ustaz Syakir yang memiliki 4 orang anak-anak. Yang pertama bernama Soleh, yang kedua bernama Fajar, yang ketiga Tias, dan si bungsu bernama Aziza. Ustaz Syakir dikenal sebagai ustadz kondang di kampung mereka. Dia selalu diminta tolong untuk melakukan ruqyah oleh warga sekitar. Sebagai seorang panutan di kampungnya, Ustaz Syakir selalu mendidik dengan keras keempat anaknya itu. Di rumahnya, Ustaz Syakir dan Ibu Rika juga selalu mengajarkan kepada mereka untuk takut melakukan dosa, karena dosa itulah yang akan mengantarkan mereka ke neraka. Di sanalah tempat balasan yang setimpal, sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Ustaz Syakir saat ini sudah menginjak remaja. Si anak sulung yang bernama Soleh saat ini tengah kuliah di kota. Ya, dia yang paling membanggakan dan menjadi panutan bagi adiknya. Menurut pengakuannya, di samping kuliah, dia juga sebagai asisten dosen di kampusnya. Saat pulang ke rumah, Soleh sering membawa oleh-oleh buat kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Sementara itu, Fajar sebagai anak kedua dikenal sebagai remaja yang alim oleh kedua orang tuanya. Dan katanya dia ingin mengikuti jejak sang kakak yang kuliah di kota. Sementara Tias sebagai anak ketiga terlihat sebagai anak yang jujur, rajin beribadah, dan bersemangat dalam belajar. Namun, memiliki kelemahan dalam mengikuti pelajaran di sekolahnya. Tias juga dikenal memiliki indera keenam sejak kecil. Sementara si bungsu yang bernama Aziza merupakan anak yang manja dan memiliki hobi menyanyi. Suatu hari, Ustaz Syakir tanpa sengaja mengetahui hasil ujian matematika Tias yang jelek, membuat dia sangat marah. Aku kan sering dipanggil meruqyah anak orang, masa anak sendiri seperti itu? Dia menghukum Tias dengan memukul jari tangannya dengan menggunakan kayu. Tias menangis menahan sakit atas hukuman ayahnya. Pada malam itu, Ustaz Syakir menerima kabar melalui telepon bahwa ada teman kelas Aziza yang meninggal dunia karena bunuh diri. Ustaz Syakir beserta istrinya pergi melayat, sementara anak-anaknya memilih tetap tinggal di rumah. Ustaz Syakir mengingatkan Soleh untuk menjaga adik-adiknya. Azizah bercerita kepada kakak sulungnya bahwa sebenarnya malam itu dia masuk final lomba menyanyi, namun dia tidak diizinkan oleh ayahnya. Mengetahui adiknya Aziza yang akan tampil di final menyanyi, Soleh mengajak semua saudara-saudaranya untuk pergi ke desa seberang mengantarkan Aziza. Tias mengingatkan Aziza karena lusa akan ujian, karena jika nilainya jelek akan dihukum oleh ayahnya. Namun Aziza bersikeras bahwa dia ingin ikut lomba menyanyi malam itu, dan dia merengek kepada Tias agar ikut mengantarkannya. Tias dengan terpaksa menuruti permintaan adiknya. Namun dia khawatir waktu belum azan Isya dan dia belum menunaikan sholat. Tetapi Soleh mengatakan Tias bisa sholat di masjid kalau sudah sampai di desa seberang. Akhirnya keempat saudara kandung itu pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari orang tuanya. Untuk mempersingkat waktu perjalanan agar sampai di desa seberang tepat waktu, Soleh mengatakan, satu-satunya rute terciptalah dengan menyeberang sungai. Di dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan kakek tua yang bernama Pak Harjo, yang matanya mengalami katarak. Pak Harjo yang mengenali bahwa keempat anak itu adalah putra Ustaz Syakir, dia memperingatkan mereka untuk tidak menyeberang sungai pada malam itu, karena sangat berbahaya. Namun mereka tidak menghiraukan seruan kakek itu. Di tengah guyuran hujan yang deras, Soleh dan adik-adiknya bersikeras melanjutkan perjalanan. Mereka mulai menyeberangi sungai yang airnya meluap, karena kondisi hujan yang begitu lebat. Namun naasnya, keempat kakak beradik itu terjatuh dan terseret arus sungai yang deras, dan mereka menghilang. Sementara itu, Ustaz Syakir dan istrinya yang baru pulang ke rumah, mereka memanggil keempat anaknya, namun tidak mendapatkan jawaban. Saat sang ibu mengetuk pintu tidur kamar Aziza, pintunya terbuka, dan si bungsu nampak berada di sudut kamar dengan posisi menghadap ke dinding. Ibunya memanggil dan mendekati Aziza, namun tiba-tiba
Aziza berubah menjadi hantu yang menyeramkan. Ternyata itu hanyalah ilusi sang ibu saja. Saat Ustaz Syakir dan istrinya sholat, Ibu Rika mendengar suara sayup-sayup rintihan anaknya yang terus meminta tolong dan ampun. Pak Harjo dan warga kampung mendatangi rumah Ustaz Syakir. Pak Harjo mengingatkan Ustaz Syakir untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah. Mereka memberikan kabar bahwa sempat bertemu keempat anaknya Ustaz Syakir yang akan menyeberangi sungai. Dan warga yang melihat keempat anaknya Ustaz Syakir menyeberangi sungai dan terbawa arus derasnya air sungai. Sementara itu, ada warga lain yang menemukan tas di tepi sungai. Ustaz Syakir dan istrinya sangat bersedih menerima kabar bahwa keempat anaknya terbawa arus sungai. Keesokan harinya, tim SAR dan juga warga kampung melakukan pencarian keempat anak Ustaz Syakir dengan menyusuri sungai. Hingga akhirnya pada malam harinya mereka menemukan Soleh dalam kondisi tidak bernyawa. Ustaz Syakir dan istrinya sangat bersedih dan terpukul atas kematian anak pertamanya yang bernama Soleh. Sementara itu, Soleh yang terbangun di alam lain yang mirip dengan neraka, yang selalu dikisahkan ayahnya. Dia melihat banyak sekali orang yang disiksa di sana. Soleh juga disiksa dengan sangat keji. Soleh berteriak dan merintih kesakitan atas siksaan neraka, atas dosa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Wajahnya ditusuk dari samping menggunakan besi, dengan bara api yang sangat panas. Mulutnya dikasih minuman yang sangat panas dan bau. Dan punggungnya ditusuk dengan kalajengking raksasa, serta lidahnya dipotong menggunakan gunting. Hal itu terjadi secara berulang. Soleh jadi teringat dengan dosa-dosa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Soleh sering membohongi ibunya dan sering meninggalkan sholat. Soleh juga menipu uang warga di kampung dengan iming-iming keuntungan yang besar, namun uangnya tidak pernah kembali. Uang itu Soleh gunakan untuk berjudi dan bermain togel. Pak Harjo menjadi salah satu korban Soleh. Uang yang rencananya dia gunakan untuk operasi mata kataraknya habis untuk berinvestasi kepada Soleh, namun tidak pernah kembali hingga saat ini. Sementara itu, warga kembali menemukan putra kedua Ustaz Syakir yang bernama Fajar, yang juga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Saat berada di alam lain, dia juga menerima siksaan neraka yang pedih. Fajar juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Fajar merintih kesakitan tiada tara atas siksaan api neraka. Wajahnya dicolok menggunakan besi dan punggungnya dipanggang oleh alat pemanas dengan api yang membara. Selama hidup di dunia, banyak perbuatan Fajar yang disembunyikan dari kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Fajar suka menonton film porno, suka main perempuan dan suka berzina. Dan juga ada pengakuan dari warga bahwa Fajar pernah mencuri kotak amal anak yatim di kampung sebelah. Ustaz Syakir dan istrinya bersedih dan hatinya hancur menerima kenyataan itu. Dan banyak perbuatan yang disembunyikan dari anaknya yang tidak mereka ketahui. Sementara itu warga menemukan Tias, anak ketiga Ustaz Syakir, dalam kondisi yang kritis. Tias segera dibawa ke rumah sakit. Ustaz Syakir yang membuka dan membaca buku Tias, di dalamnya terselip tulisan yang menyentuh hati. Di balik nilai Tias yang jelek, namun dia menyimpan semangat untuk belajar lebih giat. Setelah membaca tulisan Tias, Ustaz Syakir terpukul hatinya. Dan dia menyesali didikannya selama ini yang begitu keras kepada Tias. Jenazah Soleh dan Fajar dimandikan dan dikafani pada malam itu juga. Karena malam itu listrik padam dan ada genangan air menuju ke pemakaman, jenazah Soleh dan Fajar tidak dapat dikebumikan malam itu. Keesokan harinya, akhirnya para warga kembali menemukan anak bungsu Ustaz Syakir yang bernama Azizah dalam kondisi tidak bernyawa. Ustaz Syakir dan istri semakin terpukul hatinya.
Di ambang kematiannya, Aziza berada di neraka. Dia melihat kakaknya Soleh dan Fajar yang disiksa. Dia melihat temannya yang bernama Dini yang mati bunuh diri, menggantung dirinya dengan tali sampai mati. Hal itu dilakukan secara berulang. Aziza juga merasakan siksa yang amat pedih di neraka. Tangan Aziza dipenggal dan lidahnya dipotong. Dia menerima ganjaran atas dosa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Karena selama di dunia, Aziza ternyata telah memfitnah Dini yang telah mencuri gelangnya di sekolah, yang membuat Dini dikeluarkan dari sekolah dan akhirnya dia bunuh diri. Padahal sebenarnya Aziza lah yang telah mencuri gelang itu. Kematian ketiga anaknya dalam kondisi mengenaskan dan tragis membuat luka yang sangat mendalam buat Ustadz Syakir dan istrinya. Dia menyesali belum membekali anak-anaknya dengan bekal yang cukup selama hidup di dunia. Asyhadu an la ilaha illallah. Tias dalam kondisi koma berada di alam lain. Dia melihat kakak dan adiknya yang disiksa dengan sangat keji di neraka. Tias bersedih melihat siksaan yang diterima oleh saudara-saudaranya itu. Selama di dunia, Tias dikenal anak yang baik, rajin melakukan sholat dan jujur dan gemar bersedekah. Dan ia sering memberi makan kepada kucing. Kebaikan selama di dunia membuat dia tidak berhak untuk masuk ke neraka. Dan dia bersedih harus berpisah dengan saudaranya. Dan akhirnya Tias pun terbangun dari komanya. Segini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita Ira selanjutnya. Bye-bye. See you next time.